Saya Aryafian Siregar mewakili kelompok 1 akan mendemonstrasikan proyek kami dari PBL pemetaan batas wilayah RT dan RW secara kartometris di Kelurahan Sembulang. Berikut nama-nama anggota yang ada di kelompok PBL 1. Batas wilayah. Batas wilayah mengacu pada unit geografis dengan batas-batas tertentu di mana komponen yang ada di dalamnya memiliki keterkaitan hubungan fungsional satu dengan yang lain. Secara umum, batas wilayah merupakan tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan. Wilayah geografis tersebut bisa dalam aspek politik, aspek sosiokultural, dan aspek ekonomi. Berikut isian untuk laporan. Yang pertama tentang proyek, kedua tujuan proyek, yang ketiga tahapan proyek, keempat alat dan bahan, yang kelima hasil dan pembahasan. Berikut di tampilan ini terdapat foto di mana kami mensurvei pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2002 yang berlokasikan di Kelurahan Sembulang, dengan lebih tepatnya di Perumahan Lurah bersama RT RW yang diadakan oleh Bapak Danang Prilasandi terkait kebutuhannya kejelasan batas administrasi antara RT dan RW. Untuk tujuan proyek ini dibutuhkan agar tidak terjadinya konflik antara RT RW dan memperjelas di mana batas antara RT RW. Untuk tahapan proyek, yang pertama fase perizinan dan persiapan, di mana perizinan diantar kepada lurah untuk survei dan persiapan alat untuk digunakan saat mensurvei lapangan tersebut. Yang kedua, fase lapangan. Fase lapangan, fase di mana kita akan mengambil data. Yang ketiga, melakukan survei lokasi. Survei lokasi agar kita dapat melihat di mana lokasi yang akan kita ambil datanya. Yang keempat, penentuan batas RT dan RW. Penentuan batas RT dan RW ini dilakukan di lurah dengan persetujuan lurah serta RT dan RW. Yang kelima, penentuan batas wilayah. Penentuan batas wilayah ini dilakukan dengan mensurvei langsung ke tempat bersama RT dan RW dengan persetujuan mereka. Yang keenam, fase lapangan akuisisi data. Fase lapangan ini kita lakukan dengan mengambil data melalui drone dengan format foto yang akan digunakan untuk pengolahan. Yang ketujuh, fase pasca lapangan pengolahan data. Untuk fase ini kita mengolah data dari akuisisi data drone yang sebelumnya kita lakukan. Yang ke-8, pembuatan peta tematik serta pelaporan. Pembuatan peta ini kita ambil dari data akuisisi data drone yang sudah kita olah dan menjadikannya peta sesuai kaidah dari dosen. Selanjutnya, ini untuk alat dan bahan yang dibutuhkan untuk akuisisi data. Yang pertama RTK, yang kedua drone DJI Phantom, yang ketiga statif, dan yang keempat tiang monopol RTK.
Untuk output hasil dari tabel yang pertama ada di survei rekayasa yang berisikan peta kerja, peta batas administrasi yang sudah dilakukan secara kartometris dengan persetujuan RT dan RW serta lurah. Didapat dari data sekunder, yaitu data batas desa Dukcapil, dan yang untuk kedua ini peta topografi sekunder. Peta topografi ini datanya dapat diambil dari Demnas bersumber dari Inagio Portal. Demnas ini diolah menjadi data elevasi yang dapat diwarnakan dengan tampilan tersebut. Peta topografi ini diberikan juga kontur agar dapat dilihat elevasi dari pewarnaan tersebut. Selanjutnya untuk hasil dari survei hidrografi lanjut. Yang pertama hasil dari peta Batnas. Peta batimetri ini sumbernya bisa didapat dari Inagio Portal dengan meletakkan garis kontur mayor minor yang ada di tampilan dengan permukaan abu-abu. Selanjutnya peta batas zona laut. Peta batas zona laut ini berisikan batas laut teritorial, batas laut tambahan, dan batazi. Yang pertama batas laut teritorial berwarna hijau yang ditarik dari titik garis pantai sejauh 12 sampai 16 mil. Yang kedua batas zona tambahan ditarik dari garis pantai sejauh 24 mil. Dan yang ketiga batazi yang ditarik dari garis pantai sejauh 200 mil. Beserta ditaruh kontur untuk dapat melihat tubir-tubir laut yang ada di sekitar. Selanjutnya, berikut untuk oceanografi dapat dijelaskan oleh anggota. Selanjutnya, ada peta salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Salinitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya penguapan, curah hujan, dan muara sungai. Adapun tahapan dari pembuatan peta ini dapat diukur dengan langsung ke laut atau menggunakan data sekunder. Data sekunder dapat diambil dari situs Marine Copernicus yang akan diolah menjadi sebuah data Excel yang kemudian dimasukkan ke dalam ArcGIS yang kemudian menjadi titik poin dan kemudian dapat dilakukan dengan IDW. Setelah itu akan muncul beberapa warna dan kita akan melakukan identifikasi sebanyak 15 kelas. Selanjutnya ada peta arus permukaan laut. Suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan permukaan lautan. Artinya, dari permukaan bisa berbeda, disesuaikan dengan metode pengukuran, tetapi ada di antara 1 mm di bawah permukaan laut. Massa udara di atmosfer bumi dimodifikasi oleh suhu permukaan laut dalam jarak terdekat dari pantai. Suhu permukaan laut yang hangat menyebabkan terjadinya siklogenesis tropis di samudra bumi, dan pantropis menyebabkan terjadinya udara dingin karena adanya gejolak percampuran suhu 30 meter di atas permukaan laut. Variasi suhu permukaan laut akan lebih sedikit ketika arus angin lebih besar dibandingkan keadaan lebih tenang atau angin lebih sedikit. Langkah-langkah pembuatan: 1. Pengolahan data arus permukaan laut bersumber dari Marine Copernicus, lalu pilih bulan penelitian yang akan dianalisa, klik custom, masukkan koordinat nama, dan klik wilayah submit. Info dari export file NC di aplikasi Ocean Data View. Pilih export ODV, lalu pada longitude
rank dipilih E, pada metadata data format pilih month, day, dan year. Data tersebut berformat TXT, pengolahan pada Microsoft Excel, buat sheet baru, lalu pastikan semua data berformat number, jika tidak maka nanti akan ada bertuliskan value. Lalu copy data U dan V ke dalam format angka, selanjutnya copy data X, Y, arah, dan kecepatan. Jika sudah muncul ubah menjadi raster, Arthur box, dan IDW. Mengubah warna raster dari warna biru ke warna merah, fungsinya untuk menggambarkan suhu panas dan dingin. Setelah itu, buat kontur dengan interval 0,1, tampilkan label kontur, selanjutnya layout peta lewat ArcGIS. Selanjutnya ada peta suhu air laut. Suhu permukaan laut, sea surface temperature, telah dilakukan di perairan Indonesia untuk melihat hubungannya dengan pemanasan global. Data yang digunakan adalah data suhu permukaan laut, bersumber dari National Center for Environmental Prediction, National Weather Service, dalam bentuk grid format dengan skala spasial 10x10, geografis, dan skala temporal mingguan. Suhu normal air laut adalah 30 derajat. Suhu tersebut dapat naik turun jika terpengaruh cuaca, membuat suhu air laut. Peta suhu air laut diambil dari data sekunder Copernicus bulan Desember 2021. Suhu air laut rata-rata dari 27 Celcius sampai dengan 32 Celcius. Kontur interval 5 meter dan satuan suhu adalah Celsius. Selanjutnya, peta ketinggian gelombang. Tinggi gelombang dari sebuah gelombang permukaan laut merupakan perbedaan elevasi antara puncak dan lembah gelombang. Istilah gelombang digunakan oleh pelayar serta rekayasa pantai, pas pantai, dan teknik paparan. Pada umumnya gelombang laut dibangkitkan oleh angin, sehingga sifat tertentu dipengaruhi oleh angin. Misalnya semakin kencang atau tinggi kecepatan angin, maka panjang gelombang semakin besar. Peta ketinggian gelombang diambil dari peta sekunder Copernicus tahun 2021 dan memiliki satuan meter. Nah, selanjutnya untuk periode. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu panjang gelombang. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu melakukan satu kali putaran secara matematis. Periode dirumuskan sebagai waktu dan gelombang. Peta periode gelombang diambil dari data sekunder Copernicus tahun 2021 dan memiliki satuan second. Selain peta angin adalah aliran udara yang terjadi di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara pada dua arah yang berdekatan. Perbedaan tekanan ini disebabkan oleh suhu udara sebagai akibat perbedaan pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Semakin besar tekanan udara, maka semakin kencang angin yang akan ditimbulkan. Faktor pendorong bergeraknya massa udara adalah perbedaan tekanan udara antara satu tempat dengan tempat yang lain. Untuk sumber data peta angin ini kita dapatkan dari Marine Copernicus. Dan software yang digunakan yaitu WRplot dan ArcGIS. WRplot digunakan untuk mendapatkan gambaran dari WinROS dan ArcGIS untuk mendapatkan gambaran dari arah dan kecepatan angin yang ada. Selanjutnya ada grafik pasang surut. Pasang surut merupakan salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu gerakan vertikal naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang. Dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi gaya tarik-menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Panjang periode pasang surut bervariasi antara 12 jam, 25 menit, hingga 24 jam, 50 menit. Tahapan pengolahan pasut ada bahan dan laptop, MATLAB, dan Excel.
buka MATLAB, jalankan fungsi TMD, input koordinat daerah yang mau diambil dari tanggal 1 Maret hingga 19 Maret, beserta data apa saja yang akan diambil, lalu akan muncul hasil data pasang surut sesuai dengan tanggal pembuatan. Setelah datanya muncul, lalu diolah dengan menggunakan metode Admiralty di Excel. Hasil dari penggunaan metode tersebut berupa rata-rata maksimal, tipe fase, dan grafik. Berikut untuk hasil output dari pengelolaan wilayah pesisir atau PWP. Yang pertama, peta foto udara. Peta foto udara ini dapat dihasilkan dari akuisisi data fase lapangan tadi yang diolah dari aplikasi ArcGIS Metashape melalui laptop. Kemudian diubah menjadi orto dan dimasukkan ke dalam peta. Yang kedua, peta zonasi. Peta zonasi ini dapat didigitasi manual melalui visualisasi daerah tersebut yang dapat dibagi dengan 4 wilayah, yaitu batas konservasi, ekonomi, lepas pantai, dan zona rekreasi. Selanjutnya untuk peta DSM. Peta DSM ini dapat diambil dari peta DEM yang diolah menggunakan ArcToolbox Hillshade dari data DEMNAS. Jadi tampilan tersebut kemudian diberikan kontur dengan interval 5. Selanjutnya peta DTM. Peta DTM dapat dihasilkan dari peta DEM menggunakan ArcToolbox Thin yang bisa dilihat dari elevasi-elevasi menggunakan kontur. Yang terakhir untuk peta DEM dapat dihasilkan dari pengolahan data dari akuisisi drone yang diolah menggunakan aplikasi ArcGIS Metashape. Kemudian diberikan kontur. Selanjutnya. Selanjutnya untuk peta PWP berisikan peta coastal area yang dapat didigitasi melalui visualisasi langsung dari peta yang terbagi dari 5 batasan, yaitu offshore, foreshore, backshore, coastal, upland. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota. Selanjutnya ada peta utilitas. Peta utilitas adalah suatu peta yang menunjukkan akses suatu daerah untuk mencapai ketentuan yang akan digunakan. Pembuatan peta ini yaitu dengan menggunakan data OSM atau OpenSearchMap yang digunakan menggunakan ArcGIS yang berisikan tentang poligon, line, dan poin. Selanjutnya peta penggunaan lahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini. Oleh karena aktivitas manusia di bumi bersifat dinamis, maka perhatian sering ditunjukkan pada perubahan penggunaan lahan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Selanjutnya ada peta POI. Peta POI atau Point of Interest atau titik koordinat adalah lokasi titik tertentu yang menunjukkan objek pada titik tersebut. Dalam ilmu fotografi, POI ini disebut berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang terdapat dalam suatu foto, sehingga peta POI ini adalah peta yang berisikan tentang apa saja yang ada di dalam peta tersebut. Peta ini dibuat menggunakan data OSM yang berisikan poin, line, dan poligon yang dapat diolah menggunakan aplikasi ArcGIS sehingga menghasilkan suatu poin-poin yang akan digunakan untuk mencari informasi. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya atau biasa disebut dengan RAB merupakan upaya perhitungan biaya yang dilakukan sebelum pekerjaan proyek konstruksi maupun bisnis secara umum. Dari pekerjaan tersebut, memiliki proyek atau pihak yang bertanggung jawab melakukan sebuah proyek mengetahui perkiraan total biaya pengerjaan berproyek yang diperlukan hingga proyek selesai. Tujuannya, pembuatan RAB sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek. RAB tidak memungkinkan pemilik bisnis tidak hanya merencanakan pengeluaran, namun menganalisis pengeluaran dan membuat perubahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada Gantt chart. Gantt chart atau yang sering disebut adalah sebuah jenis grafik batang yang banyak digunakan untuk monitoring proyek. Tools ini memuat informasi mengenai tugas anggota tim, jadwal, dan batas waktu pelaksanaan proyek. Tidak hanya itu, Anda juga bisa melihat pihak atau divisi mana yang akan bertanggung jawab atas suatu tugas dalam proyek. Manfaat dari Gantt chart: 1. Mengukur kemajuan proyek. 2. Memanajemen waktu dan menjadi lebih efisien. 3. Membangun rasa tanggung jawab yang akan tugas yang diberikan. 4. Komunikasi tim menjadi lebih dinamis. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2021, ini adalah jadwal kegiatan kami pada PBL batas wilayah di Kelurahan Sembulang. Hari pertama, hari kedua, Kamis 31 Maret 2021. Selanjutnya, ada berita online yang sudah tertera pada link di bawah ini. Berikut hasil dari penjelasan dari PBL kami. Terima kasih sudah